Terima kasih atas Terima kasih kehadirannya. atas kehadirannya Bapak-bapak. Baik, kami kembalikan kepada Ibu Dia. Waktu dan tempat Baik, kami persilakan. silakan Ya. Ibu. Terima kasih Mas Ragil dan Mbak Neti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati, Ibu Deputi 1 beserta Bapak-Bapak Pimpinan Tinggi Pratama, Ibu Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Sekretaris dan seluruh pengurus Dharma Wanita Persatuan Badan POM. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesempatan dan kesehatan bagi kita semuanya sehingga kita dapat bertemu di dalam acara yang luar biasa ini dan nampaknya baru DWP Badan POM ya, setelah dikukuhkan langsung ada kegiatan ya. Ya, tepuk tangan semuanya. Jadi ini program kerja sudah bergulir ya, ibu-ibu semuanya. Baiklah, langsung ya. Pertama langsung bergulir. Tidak berpanjang lebar lagi kami persilahkan kepada Ibu Emma Setiawati SSI APTME selaku Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan untuk dapat menempati yang sudah disediakan. Selamat siang Ibu. Salam bahagia. DWP sehat berdaya. Nah, ini harus didengung-dengungkan terus ya supaya kita terngiang-ngiang begitu ya tentang tagline dari DWP ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini kita bersama-sama akan menyelami ya tentang masalah keamanan pangan dengan tema pangan aman keluarga bahagia gitu ya. Karena DWP ini adalah organisasi istri ASN dan juga ASN dan ASN perempuan ya, bukan laki-laki. Dan saat ini selalu mengusung itu Bu, kalau kami lihat visi misinya tuh mengusung ketahanan keluarga, kemudian bagaimana keluarga bisa berbahagia, nah sejahtera ya. Jadi pada siang hari ini kita akan mengulas satu tema yang sangat menarik dan sangat berhubungan dengan keseharian kita, apalagi sebagai istri ASN Badan POM itu mestinya tahu juga ya Bapak Ibu, semua yang dikerjakan oleh pendamping kita di Badan POM kali ini tentang masalah keamanan pangan. Nanti next time akan dilakukan edukasi kosmetik dan sebagainya gitu ya ibu-ibu semuanya. Baiklah, tidak berpanjang lebar lagi. Termasuk juga masalah MBG yang sekarang lagi booming itu juga nampaknya kita perlu memahami bersama. Dan untuk itu kita akan bersama-sama mendengarkan pencerahan yang akan disampaikan oleh Ibu Emma. Dan kami persilahkan kepada Ibu Emma untuk dapat menyampaikan ilmunya. Demikian Bu. Terima kasih Bu Dia, moderator, bukan ilmu tapi barangkali salah satunya adalah pengalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, selamat sore di wilayah Indonesia Timur dan Tengah. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua 1, Ibu Wakil Ketua 2, Ibu Sekretaris tadi sudah izin untuk meninggalkan tempat tadi, kemudian Wakil Sekretaris ada, kemudian bendahara, seksi-seksi, bidang-bidang ya, bidang-bidang. Mohon izin Ibu untuk menyampaikan. Yang pertama tagline. Tagline kita itu tadi adalah
sehat berdaya. DWB sehat berdaya. Bagaimana bisa berdaya kalau tidak sehat? Bagaimana sehat kalau asupan makanannya enggak benar? Bagaimana kita bisa bahagia kalau ada yang sakit dari keluarga kita? Nah, sakit, kemudian kondisi sakit sebagai akibat dari konsumsi pangan yang tidak aman, yang membuat kemudian kita tidak sehat, membuat kita tidak berdaya, itu yang akan kita bahas kali ini. Bapak Ibu, kok pakai Bapak ya? Maaf, Ibu-ibu sekalian. Oh, ada bapaknya ya, ada bapaknya. Kebiasaan. Ibu, oh ya para UPT mohon maaf, Dharma Wanita Persatuan di UPT di seluruh Indonesia, di UPT Badan POM di seluruh Indonesia, mohon maaf menyapanya agak ini ya. Kita boleh dong langsung slide-slide saja boleh ya? Supaya lebih banyak lebih banyak diskusinya. Mohon izin saya melantai saja ya. Ibu-ibu sekalian, mohon izin Bu Deputi. Mohon izin. Orang lain mendengar masa kita sendiri enggak ya Bu ya. Mohon izin. Boleh slide. Tadi sudah saya sampaikan pendahuluan, bagaimana kita berdaya kalau kita enggak sehat. Bagaimana kita sehat kalau kita asupan makanan kita enggak benar. Kenapa? Karena bisa saja makanan kita itu baik secara langsung maupun nanti nabung-nabung penyakit itu bisa saja membuat badan kita enggak sehat. Yang jelas yang pertama kali adalah kita bicara keamanan pangan. Keamanan pangan itu hak asasi. Siapa bisa diberikan makanan yang bergizi tapi dia enggak aman? Contohnya, diberikan ayam tapi ayamnya mengandung Salmonella typhosa yang menyebabkan tipes. Enggak ada yang mau. Siapa mau diberikan singkong tapi singkongnya singkong yang mengandung sianida? Enggak ada yang mau. Jadi karena itu maka keamanan pangan itu hak asasi. Karena beresiko, apabila pangannya enggak aman itu beresiko. Ini disampaikan di Universal Declaration of Human Rights tahun 48, di sana disebutkan including food. Jadi termasuk makanan. Dan di sana di atasnya ada tulisannya of living adequate for health and well-being. Jadi posisinya yang namanya adekuat sendiri, yang dinamakan adekuat sendiri adalah bukan hanya ini ya, satu tersedia, ada enggak tersedia. Yang kedua bergizi enggak. Jadi makanannya ada bisa saja tidak bergizi. Itu yang kedua. Yang ketiga aman enggak. Jadi kalau WHO sampaikan pangan itu harus aman. Kalau enggak aman namanya bukan pangan, racun. Semua pangannya itu harus aman di sana ini kan. Nah yang dinamakan kondisi pangan yang aman itu apa? Yang aman itu adalah pangan yang bebas dari 3 cemaran, 3 jenis cemaran. Cemaran kimia, barangkali kalau kita bicara cemaran kimia sudah kita mestinya mulai paham nih cemaran kimia. Contoh cemaran kimia. Residu pestisida di dalam pangan kita itu cemaran kimia loh. Cemaran kimia yang lain apa? Bahan berbahaya. Bahan berbahaya, formalin di dalam pangan, kemudian boraks di dalam pangan, metanil yellow di dalam pangan, dan seterusnya.
Cemaran kimia yang ketiga apa? Toksin-toksin kimia akibat pertumbuhan jamur yang menghasilkan toksin. Jamurnya mungkin enggak kenapa-kenapa, tapi begitu dia menghasilkan toksin, toksin itu adalah cemaran kimia. Kenapa cemaran kimia itu enggak boleh? Nah, cemaran kimia enggak boleh ini salah satunya karena kemungkinan dia enggak akan menjadikan kita sakit saat ini. Kalau sianida orang meninggal udah langsung. Masih ingat kopi sianida? Itu langsung meninggal. Tapi kalau kita makan bahan berbahaya, salah satunya, bukanlah, makan makanan kacang yang mengandung aflatoksin. Contohnya kacang mengandung aflatoksin barangkali enggak ngeh ya, ibu-ibu sekalian. Pernah makan kacang yang pahit, tiba-tiba kok pahit. Kalau ibu-ibu di kampung ditelen aja itu Bu, itu mengandung aflatoksin, dilepeh. Semestinya dilepeh. Kadang-kadang kita udah kadung masuk ke plung gitu, masuk deh ke lambung kita. Aflatoksin ini beresiko terhadap kesehatan hepar kita. Jadi bisa saja suatu saat kena kanker hepar kita karena aflatoksin itu. Ini contoh yang ditabung. Penyakitnya ditabung pelan-pelan nanti, kenanya nanti karena kita sering kali makan ini. Nah, kemudian ada juga cemaran yang sifatnya itu tadi cemaran kimia ya. Cemaran biologis. Cemaran biologis banyak, tadi saya sampaikan Salmonella typhosa. Suatu saat Depok itu, bukan Salmonella typhosa tapi, apa Bu Dia? Yang di Depok waktu itu, menyebabkan sakit hepar juga tuh. Jadi kenapa? Karena bisa ditularkan dari gelas ke gelas, ini ke sini gitu. Dan itu diminum anak-anak kita malahan. Minum, akhirnya kena semua. Nah, itu yang dinamakan kita foodborne disease. Sakit diakibatkan oleh makanan. Makanannya tercemar tentu saja. Jadi ada juga cemaran biologis ini. Cemaran biologis banyak sekali. Salmonella typhosa, Staphylococcus aureus, begitu ya. Kemudian bakteri-bakteri yang lain. Itu masuknya ke sana. Jamur juga, tapi jamurnya yang ini yang beresiko itu ada juga. Kemudian apalagi ya yang di ini, ibu-ibu sekalian mungkin masih ingat enggak? Ikan dalam kaleng yang mengandung cacing? Sarden dalam kaleng yang mengandung cacing. Cacingnya itu protein memang, tapi proteinnya bisa beresiko ke kita karena itu dianggap protein asing bagi orang-orang tertentu alergen. Alergi itu bisa jadi alergi. Jadi itu termasuk cemaran biologi. Cemaran biologi bukan hanya yang jatranik yang enggak kita lihat, cacing pun. Ya kalau kita sengaja makan cacing sih bukan cemaran ya, cemaran ini. Kemudian ada cemaran fisik. Kadang-kadang makan bakso kemudian ada rambutnya. Kita itu loh beli baksonya bukan beli bakso plus rambut gitu kan. Itu cemaran fisik. Kuku, kalau rambut mungkin masih ya. Kuku, stapler, paling banyak itu stapler. Karena sekarang jarang sekali ya pakai lidi begitu ya. Semuanya di stapler. Stapler itu berisiko sekali di sana. Nah, kemudian bagaimana upaya kita supaya pangan-pangan tersebut tidak tercemar, maka sehingga pangan kita menjadi pangan aman. Nah, mungkin slide ya, boleh slide. Ibu-ibu sekalian, selain pangan aman itu ada di lingkup kita sendiri, memproduksi juga harus aman. Karena itu pelaku usaha UMK juga kita bina. Bagaimana sih memproduksi dengan cara-cara produksi pangan olahan yang baik,
yang semua cara-caranya itu mengacu untuk mencegah 3 cemaran tersebut. Semuanya ada. Kalau suatu saat kita ketemu lagi, mungkin kita akan bicara ini, karena kita akan bisa melatih fasilitator dari ibu-ibu sekalian, dari ibu-ibu Dharma wanita kita ini. Nah, kemudian, tapi ternyata bukan hanya lingkup kita saja loh. Kemarin baru ada di Waingapu, KLB, keracunan pangan, MBG, makan bergizi gratis. Jadi makan bergizi gratis pun bukan hanya masalah gizi, tapi masalah keamanan pangan. Resikonya lebih besar. Kenapa? Sekali masak 3.000 SPPG, kita sebutnya SPPG ya, dapurnya itu namanya SPPG. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Satpel atau SPPG. Kepala SPPG itu terdiri dari 50 orang. 3 orang terdiri dari kepala SPPG-nya, ahli gizinya, dan yang menangani masalah keuangan. 47 adalah yang masak. Itu. Nah, 50 orang ini mengelola tiap hari antara 3.000 sampai 4.000, ini berdasarkan ini informasi dari BGN. 3.000 sampai 4.000 porsi dibagi 2 kali penyajian. Yang pertama pagi, yang kedua siang. Tapi untuk ini yang berbeda karena pagi itu biasanya SD, yang siang itu untuk yang lebih besar, anak-anak yang lebih besar. Nah, bisa dibayangkan ibu-ibu sekalian, kita punya gawe dengan tamu 500 saja udah setengah mati bukan? Ini 3.000 sampai 4.000 per hari dan setiap hari selama 1 minggu. 1 minggu sekolah. Jadi kalau tercemar, maka cemaran itu bisa sampai ke 3.000 itu. Resikonya besar, karena yang diselamatkan akan menjadi lebih besar. Ini kita bicara resiko itu adalah tingkat resikonya dikalikan dengan paparannya. Jadi kalau kita bicara tingkat resiko, bisa saja tingkat resikonya rendah. Cemaran fisik, tingkat resikonya, rambut yang jatuh cuma 1. Tapi begitu kejadiannya 3.000, ada 3.000 rambut di masing-masing ini, kan gitu. Nah, ini bisa dibayangkan kalau cemarannya biologi. Cemaran biologi. Sudah dapat lagi, ada beberapa yang sudah dapat ya informasinya ya. Ada Staphylococcus aureus, segala macam. Gitu. Nah, oleh karena itu di dalam Bapak Kepala Badan sendiri, concern sekali terkait dengan keamanan pangan di pemberian MBG ini. Karena itu beliau berkenan untuk menandatangani MOU dengan BGN, Badan Gizi Nasional. Nah, MOU antara Badan POM dan Badan Gizi Nasional itu isinya ruang lingkupnya adalah sampai 9 ini. Kenapa? Karena kalau kita bicaranya hanya pengawasan post-market, ambil sampling, uji, anaknya sudah keburu harus makan, 1. Yang kedua, hasil ujinya, karena kita kan mengujinya ada parameter kimia, ada parameter biologi, baru dapatnya besok atau lusa. Nah ini makanan sudah kadung basi dong. Hari ini baru dikasih besok kan udah kadung basi. Jadi konsep pengawasan dalam hal ini pengujian, sampling dan pengujian yang dilakukan adalah surveillance. Apabila ada sesuatu, ke depan nggak boleh ada sesuatu itu lagi. Apabila ada yang salah, nggak boleh ada yang salah lagi ke depan. Konsepnya konsep surveillance. Yang paling penting dari sini adalah upaya-upaya pencegahan. Mencegah supaya pada saat produksi baik-baik saja. Mencegah dari resiko keamanan pangan dengan cara produksi yang baik. Maka kita membimbing SPPG-nya.
melatih SPPI-nya. SPPI tadi ada 3 ya, 1 adalah ketua SPPI, kemudian ada keuangannya, dan kemudian ada ahli gizinya. Melatih SPPI. Badan POM melatih SPPI? Iya. Salah satu kementerian lembaga yang ikut melatih SPPI adalah Badan POM, dan Badan POM sudah terlibat sejak batch 1 SPPI, kemudian batch 2, insya Allah ke depan ini batch 3. Batch 3 SPPI untuk untuk pelatihan manajerialnya nanti akan dimulai di bulan Juni ya, Juni sampai dengan Juli. Nah, kemudian apa saja upaya untuk mencegahnya selain melatih memberikan pencerahan di cara produksinya apa? Yang selanjutnya yang dilakukan oleh Badan POM adalah melatih guru-gurunya, komunitas sekolahnya, kemudian posyandu, dan seterusnya. Untuk mampu mengenali makanan ini bisa saya makan enggak? Dengan cara pengujian organoleptis, rasa, bau, warna, tekstur, konsistensi. Jadi konsistensi misalnya, kalau harusnya nasi ya enggak boleh sudah menjadi berair. Itu konsistensi. Tekstur misalnya, kalau harusnya padat, kalau harusnya keset, jangan sampai dia licin. Karena kalau licin itu bisa jadi karena adanya mikroorganisme. Itu. Rasa, bau, warna. Kalau rasa udah biasa ya, rasa harusnya enggak asem. Kemudian warna, harusnya warnanya cerah. Kok ini sudah ada biru-birunya, sudah ada pink-pinknya, sudah ada apanya, seperti itu. Bau, kalau ke bau, baunya segar, tidak busuk. Nah, sebetulnya ini pun bisa oleh Dharma Wanita Persatuan kita disebarluaskan kepada para penerima manfaat makan bergizi gratis ini. Karena banyak yang terselamatkan ketika dia ini kok bau saya enggak mau. Tapi ada ya anak-anak yang karena ini ya dimakan saja dan akhirnya jadi sakit. Nah, kemudian pencegahan yang lain lagi adalah itu tadi yang saya sampaikan ada di 9 ya, pemberdayaan partisipasi masyarakat melalui ini. Kemudian ada peningkatan kompetensi SPPG, kemudian sampling tadi sudah saya sampaikan. Nah, sampling pengujian tentu saja harus masuk ke laboratorium, karena itu ada peningkatan kapasitas laboratorium pengujian. Kemudian kalau yang terjadinya seperti sekarang di Waingapu atau beberapa waktu lalu di Sukoharjo, sebetulnya banyak ya yang muncul mungkin Sukoharjo karena banyak, Waingapu karena banyak. Tapi kalau 2, 3 kayaknya enggak muncul di media, tapi banyak. Kami mendapatkan laporannya banyak. Maka Badan POM akan menelusur KLB-nya ini penyebabnya apa. Lah kan sudah kadung kejadian, kenapa ditelusur? Supaya ke depan enggak ada kejadian lagi. Yang seperti ini kejadian lagi enggak boleh ada. Kemudian sarana produksinya diajarin, sudah di sana. Kemudian ada juga pemasoknya pun Badan POM melakukan pendampingan. Supaya nanti pada saatnya itu semuanya kita memastikan bahwa itu aman diberikan. Boleh slide? Kemudian yang selanjutnya ini banyak ya materinya Bapak Ibu-ibu sekalian, banyak sekali materinya, tetapi ini akan kita elaborasi ke depan, pelan-pelan dielaborasi. Ini adalah materi secara keseluruhan, adalah yang pertama tadi kita bicara pangan aman, yang kedua MBG, yang ketiga GGL. Apa itu GGL? Jadi di
di dalam negara kita ini saat ini ada yang namanya triple burden of malnutrition. Malnutrisi, nutrisi yang salah, yang keliru, ada 3. Yang pertama adalah kelebihan gizi, dalam hal ini adalah kelebihan garam, gula, lemak. Resikonya apa? Kelebihan garam, resikonya apa? Ibu sekalian. Tekanan darahnya tinggi. Kalau tekanan darahnya tinggi terus-menerus, jantung. Kalau tekanan darahnya tinggi terus-menerus, gagal ginjal, gitu kan? Itu resikonya ke sana. Kelebihan gula, kalau Pak Menteri Kesehatan, Pak BGS itu menyampaikan diabetes itu adalah mother of disease. Ibu dari segala macam penyakit yang lain. Itu diabetes. Kalau diabetes berarti ini kita kental ya, darah kita kental. Kalau darah kita kental, resikonya ada di ginjal. Karena apa? Karena terus-terusan dia akan menyaring yang lebih banyak. Gitu. Menyaringnya lebih sulit. Kalau darah kita kental, apa yang terjadi? Tekanan darahnya juga akan menjadi lebih tinggi, bukan? Jadi diingat-ingat saja kalau kita punya selang, selangnya kecil, tekanannya tinggi, kira-kira selangnya jebol enggak? Jebol, sama persis seperti itu. Jadi kalau tekanannya tinggi terus-terusan ya jebol. Nah, kemudian konsumsi GGL ini ternyata sekarang faktanya adalah menyebabkan kematian 43 juta pada tahun 2021. Seluruh dunia sebetulnya. Kemudian 2021, 18 juta itu kematiannya pada usia yang bukan usia seharusnya belum meninggal gitu maksudnya. Kemudian yang paling banyak justru dari pendapatan menengah rendah. Karena apa? Pendidikannya, literasinya yang kurang. Kalau literasinya kurang, kadang-kadang di ini juga susah. Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu sekalian mohon maaf lagi. Ibu-ibu sekalian, kadang-kadang kita bicara yang seperti ini juga mesti hati-hati. Mohon maaf ya kalau saya sampaikan misalnya ada dari teman-teman dari Jogja misalnya. Yang seneng manis banget gitu. Terbiasa atau teman-teman dari daerah Sumatera Barat yang seneng yang berlemak-berlemak gitu. Bukan hanya santan masalahnya, gaji juga ya. Gaji juga gitu. Nah ini beresiko sekali. Kemudian ternyata penyakit jantung yang menyebabkan yang menjadi penyebab tertingginya itu 19 juta dari gara-gara konsumsi yang tadi, garam, gula, lemak berlebih tadi. Jantung ya, tadi kan sudah ya. Kenapa jantung? Karena tekanan darahnya jadi tinggi. Kenapa? Kalau tinggi terus ya jantungnya yang kena gitu. Kemudian kanker 10 juta. Sel-selnya itu berkembang dengan tidak dapat dikendalikan karena dapat asupan makanan. Makanannya apa? Lah gulanya itu tadi. Karena itu gula, diabetes itu adalah prevalensi dari prevalensi dari penyakit-penyakit yang lain tadi. Kemudian ada pernafasan kronis, masalah pernafasan kronis dan diabetes. Masalahnya adalah diabetes ini sekarang anak 10 tahun pun sudah diabetes. Kenapa? Karena konsumsinya ibunya pada saat ini, pada saat hamil, kemudian masih juga konsumsi pada saat kecil gitu. Dan seterusnya. Itu terus-terusan oleh dia. Kemudian di Indonesia bagaimana? Kalau tadi di dunia, di Indonesia bagaimana? Prevalensi kankernya naik loh di 2018, sekarang tentu naik lagi nih. 1,4% dari Riskesdas 2023, 5 tahun kemudian naik menjadi 1,8% kanker. Stroke-nya naik
dalam 5 tahun 2013 ke 2018 naik dari 7% menjadi 10,9%. Ginjal kronik, penyakit ginjal kronik juga naik dari 2% ke 3,8%. Kemudian berdasarkan pemeriksaan gula darah, diabetes naik juga dari 6,9% menjadi 8,5% dan hasil pengukuran tekanan darah hipertensi naik dari 25,8%. Ini baru bicara kelebihan gizi. Triple burden of malnutrition ada 3, ini baru 1. Yang kedua adalah kekurangan gizi. Tadi kelebihan gizi, sekarang kekurangan gizi, makro. Slide boleh? Yang stunting ada enggak? Nanti. Nah, yang kedua adalah kekurangan gizi yang di sini. Yang mengakibatkan stunting, wasting, dan underweight. Ini oleh Bapak Kepala Badan bolak-balik disampaikan. Kalau kita punya anak-anak yang 100% itu, hanya 20% yang gizinya baik-baik saja. Hanya 20%. Kenapa? Karena yang 60% itu defisiensi mikronutrien. Di dalam defisiensi mikronutrien yang kemudian ada yang stunting, wasting dan seterusnya itu di 20 sekian persen. Jadi kemudian yang overweight hampir 20% juga. 60 tambah 20 tambah 20. Bisa bayangkan, di dalam 60 itu ada 20 ya. Mohon maaf, yang di dalam tengah itu 60, itu termasuk di dalamnya adalah 20% yang stunting. Tinggal 20% yang baik-baik saja Bapak Ibu sekalian, katanya Indonesia Emas 2045. Nah sekarang kondisinya begini, anak-anak kita sekarang tahun 2025. 2045 berarti 20 tahun lagi. Anak-anak kita yang sekarang umurnya, kalau stunting itu ada di bawah 2 tahun kan, karena 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan, bukan kelahiran. Kehidupan, artinya masih baru pembuahan itu sudah dihitung 1 hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hamilnya 9 bulan, 10 hari atau sampai dengan 10 bulan, karena kan sampai dengan 40 sekian minggu gitu ya. Kemudian ditambah lagi tuh. Harinya bertambah sampai dengan 1000. Kenapa disebut 1000 hari pertama kehidupan? Karena pada saat itu perkembangan otaknya paling besar. Nah, kemudian apabila dia stunting, anggap aja sekarang umurnya 2 tahun, nanti 22 tahun dia. 22 tahun dia. Baru lulus kuliah. Kira-kira bisa kerja enggak ya? Lulus kuliah aja belum tentu loh. Gitu. Nah, bayangkan kemudian yang obesitas, anggap aja yang obesitas, sekarang obesitas. Obesitas itu di beberapa keluarga merasa, oh baik-baik saja, oh bapaknya gede, ibunya gede, kok anaknya gede enggak apa-apa gitu. Padahal enggak seperti itu. Obesitas ini suatu saat akan meledak seperti bom waktu. Blam. Kenapa? Obesitas sekarang bisa saja menyimpan penyakit untuk sekian tahun lagi ketika dia masuk ke pasar tenaga kerja, harusnya sudah bisa menghidupi keluarga, sakit. Harusnya dia menjadi harusnya dia menjadi ini ekonomi bagi keluarga, dia menjadi beban ekonomi nantinya. Sekian tahun lagi. Demikian juga yang defisiensi mikronutrien. Ada makanan-makanan yang dimasukkan ke dalamnya, dalam hal ini kita sebut sebagai fortifikasi. Difortifikasi dengan fortifikan. Fortifikannya itu apa makanan-makanan itu? Yang pertama minyak goreng sawit, difortifikasi dengan vitamin A,
Kemudian tepung terigu difortifikasi dengan zat besi, vitamin B dan seterusnya. Vitamin B-nya B kompleks ya, macam-macam itu. Kemudian ada lagi garam yang difortifikasi dengan kalium iodat. Yang ngawasi Badan POM ini. Yang ngawasi fortifikannya sudah cukup enggak di situ adalah Badan POM. Yang ngajarin industri bagaimana fortifikan ini dimasukkan Badan POM. Nah, kemudian boleh yang ini. Jadi di sini anak-anak kita yang baik-baik saja cuma 20%. Ini Bapak Kabadan terus-terusan menyampaikan. Balik lagi khususnya untuk yang garam gula lemak, ini ada yang paling banyak adalah kalau Badan POM itu pangan olahan terkemas ya Bapak Ibu sekalian. Di dalam kemasan ada enggak ya, kita punya contoh enggak ya? Di dalam kemasan, tapi kalau AMDK enggak ada ininya. Di sini ada yang namanya informasi nilai gizi. Di informasi nilai gizi itu satu kemasan itu ditulisi satu kemasan adalah sekian gram. Satu kali serving atau satu kali makan itu sekian gram. Bisa saja satu kemasan itu 2 kali atau 3 kali atau 4 kali makan gitu. Nah, kemudian baru ada ING-nya, informasi nilai gizi. Lemak totalnya berapa? Lemak jenuhnya berapa? Gulanya berapa? Kemudian proteinnya berapa? Ininya berapa? Itu ada di sana. Jadi kalau saya sudah makan, oleh karena itu semuanya menyalahkan mie instan. Padahal yang salah bukan mie instannya. Konsumsi kita yang kebanyakan. Gitu. Kenapa? Pada saat mengkonsumsi mie instan misalnya, anggap saja itu 80% garam sudah ini. Berarti saya harus hanya boleh mengkonsumsi 20% garam lagi. Dari berapa? Ini Bapak Ibu sekalian. Tadi boleh lagi balik? Ternyata untuk yang paling banyak ini kalau Badan POM sudah ada ING. Nah, makanan siap saji seperti ini, seperti kue-kue, makanan itu berapa itu garamnya, gulanya, lemaknya? Enggak ada. Belum ditetapkan oleh Pak Menteri Kesehatan, belum. Badan POM sudah duluan loh, udah lari duluan dengan ING. Pangan siap saji jatahnya Kementerian Kesehatan untuk menetapkan. Tetapi untuk dasar adalah gula hanya 4 sendok makan per hari maksimal. Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu sekalian, kalau pagi ngeteh enggak? Ngetehnya tawar atau manis? Alhamdulillah tawar. Coba kita dibiasakan berapa? 2 sendok, jangan-jangan. Berarti yang lain cuma 2 sendok nih nanti, sepanjang hari, dari sarapan sampai malam loh ya. Termasuk yang makanan tadi, makanan kemasan tadi. Kemudian garamnya, cuma 1 sendok teh. Kecil amat ya, Bu. 1 sendok teh. Cuman 1 sendok teh tuh garam, bolehnya. 1 hari. Nah, kadang-kadang kita ngasih sayur aja 1 sayur ya, 1 mangkok ini untuk 1 keluarga. 1 sendok teh. Ayam gorengnya, tempenya, pepesnya, belum dihitung. Tawar dong. Lemaknya itu 5 sendok makan per hari. Masalahnya lemak kan gak hanya didapatkan dari minyak doang ya. Daging yang bergaji, yang paling enak daging bergaji dibandingkan daging yang tanpa gaji, bukan?
Itu belum terukur, kita belum mengukur ke sana. Diperkirakan saja. Itu maksimal loh, maksimal. Garam, gula, lemak, segini nih. Jadi kita biasa GGL 415. Gula, garam, lemak 415. 4 sendok makan, 1 sendok teh, 5 sendok makan. Tapi kadang-kadang kita nggak sampai ke sana. Iya pantas saja penyakitnya macam-macam gitu kan. Mulai kita ini kan. Kemudian yang ING tadi sudah ya ibu-ibu sekalian, ada lemak total, ada lemak jenuh. Mana sayangku? Nah, ada protein, karbohidrat total, karbohidrat dari gula juga ada. Kemudian garamnya juga ada. Yang 4 itu maksudnya bukan, yang nomor 3, yang ada tulisan 3, itu adalah yang wajib ada. Kalau vitamin wajib ada enggak? Enggak wajib ada. Yang wajib ada adalah lemak total, lemak jenuh, protein, karbohidrat total, serat pangan, gula, garam. Ini digunakan untuk kita aware terhadap konsumsi GGL tadi. Gitu. Nah, kadang-kadang anak kita, apalagi kalau lihat TV atau lihat video atau lihat film, makanya yang banyak itu apa ini namanya? Jagung apa itu namanya? Popcorn ya. Yang asin kan enak. Wadahnya gede sampai habis tuh. Padahal itu bisa dipakai untuk 5 orang, dipakainya sendiri. Artinya konsumsinya 5 kali lipatnya. 5 kali lipatnya. Itu kadang-kadang kita nggak sampai memikir ke sana. Keripik. Kalau sudah ini susah untuk berhenti. Akan terus susah untuk berhenti. Nah itu yang beresiko justru karena kita sama sekali tidak aware bahwa kita harus menghitung dari sana. Saya kira ini ya, lanjut ada pilihan lebih sehat. Nah untuk pangan tertentu ada yang namanya pilihan lebih sehat. Pilihan lebih sehat itu dibandingkan dengan makanan sejenis. Jadi ini dibanding ini sama-sama sejenis, yang ini mempunyai ini yang lebih rendah dan mempunyai sepanjang persyaratannya sudah sesuai. Misalnya tidak boleh ada BTP pemanis apa segala macam. Begitu ada centang pilihan lebih sehat, oh ini berarti lebih rendah daripada rata-rata pangan yang ada di kelompoknya dia dibandingkan makanan yang sejenis. Enggak mungkin keripik kemudian kita bandingkan dengan bakso, enggak mungkin dong. Keripik yang satu dibandingkan dengan yang lain, misalnya seperti itu. Nah, itu ada logo pilihan lebih sehat. Siapa yang ngawasin? Badan POM. Siapa yang menetapkan regulasi? Badan POM. Oleh karena itu, kalau Bapak Kepala Badan tadi sampaikan, semuanya Badan POM. Siapa yang memberikan sertifikasi? Badan POM. Siapa yang ngawasi? Badan POM. Ya, karena memang kenyataannya seperti itu. Slide selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian. Wis, angel banget ngomongnya. Ibu-ibu sekalian, bahwa keamanan pangan itu ada di genggaman kita sendiri. Yang tadi saya sampaikan bahwa kita bisa menghitung sendiri konsumsi kita. Kita tahu standarnya. Karena itu kalau kita sudah paham, maka kita hanya bisa ngomong, ini enggak saya makan, enggak saya konsumsi, ini yang saya konsumsi. Misalnya seperti itu. Karena itu keamanan pangan itu termasuk gizinya di genggaman kita sendiri, bukan di orang lain. Kalau kita paham berarti orang lain juga harus paham supaya mereka juga bisa memutuskan apakah saya mengkonsumsi atau tidak. Karena itu ibu-ibu sekalian, karena kita juga bermasyarakat, mohon kiranya
informasi-informasi terkait dengan ini disebarluaskan kepada masyarakat, minimal pada lingkungan sekitar. Demikian, boleh ya, ini udah selesai ya, demikian. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang tepat, kurang jelas, kita bisa berdiskusi kemudian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Emma yang telah memaparkan banyak sekali pencerahan kepada kita semuanya ya ibu-ibu ya. Dari 3 cemaran, kemudian juga bagaimana GGL, lalu ING, dan seterusnya. Ini nanti ibu-ibu harap mencermati ya, karena akan ada door prize dengan hadiah yang menarik gitu. Baiklah ibu-ibu sekalian, kita akan berikan kesempatan, kami akan berikan kesempatan kepada 3 orang penanya untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Waktu untuk dialog 15 menit Bu Emma, kira-kira seperti itu. Siapa yang akan volunteer pertama kali? Ya, silakan Bu Vika Ali Muharram. Ya. Sekalian memperkenalkan diri, beliau adalah istri dari Pak Ali Muharram, Kepala Biro Perencanaan Keuangan. Mungkin bisa berdiri Bu, mohon izin Iya, agar yang lain bisa terima kasih Bu Emma. mencermati. Izin bertanya Bu Dia, terima kasih. Kalau yang tadi 145 ya per hari ya Bu ya? Oh 415, yang gula berarti 4 sendok ya Bu. Nah kalau sendok itu kan biasanya bubuk ya Bu. Nah kita ini biasanya kalau di luar tuh kan minuman-minuman itu kan gula cair ya Bu. Itu kalau cair berapa mili Bu per hari gitu takarannya. Makasih Bu. Ya, dikumpulkan dulu ya Bu ya. Oh ya, saya juga lupa tadi nih menyapa ya bagi ibu-ibu pengurus Dharma Wanita Persatuan di seluruh Indonesia. Apa kabar ibu-ibu? Mana sih? Betul itu ya, apa kabar ibu-ibu? Sehat ya. Dharma Wanita Persatuan, sehat berdaya. Ya, baik. Sekarang yang kedua, silahkan ibu yang ingin menanyakan. Apa memang sudah jelas ibu-ibu? Halo ibu. Kalau tidak. Assalamualaikum. Oh ya, Assalamualaikum. daring, silakan. Daring boleh Bu? Boleh, silakan daring. Tidak dilarang Ya. untuk bertanya ibu. Silakan untuk Oke. menyebutkan nama dan berasal dari UPT mana. Ya. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Dr. Hewan Dwi Pujiningase. Dr. Hewan Dwi Winanto karena saya perwakilan dari UPT Banyumas. Ya, silakan Ya. Ibu Dwi. Ya, yang ingin kami tanyakan Bu, yang pertama sebentar, saya ingin mengapresiasi kegiatan Dharma Wanita Badan POM seluruh Indonesia karena kami sangat menantikan kegiatan tersebut Bu. Kebetulan saya sendiri juga ASN di Kabupaten Klaten yang mengikuti pengurus DWP di tempat kami, dan itu tadi yang Ibu aturakan, Ibu paparkan, kebetulan saya minta beberapa materi tentang kesehatan pangan di tempat kami, dan itu sudah kami informasikan. KIE itu sangat penting sekali Bu, dan kami berharap berkelanjutan. Yang pertanyaan yang kedua yaitu tentang stunting Bu. Kebetulan kami juga bekerja di suatu lembaga kemasyarakatan, maksudnya kita berkecimpung di dunia posyandu dan sebagainya. Yang ingin kami tanyakan untuk stunting, kek dan sebagainya, harapan kami itu diulas lagi Bu, karena itu sangat penting, dan harapan kami DWP itu menjadi jembatan atau fasilitator di lingkungan kami berada, dan harapan kami kegiatan itu menjadi sinergisitas. Pertanyaan ketiga tentang AMR AMYU Bu, karena kebetulan saya juga dokter hewan, beberapa bulan ini kan kita banyak menemui kasus PMK di mana obatnya salah satunya adalah antibiotik yang long acting. Nah, menurut panjenengan, menurut Ibu Emma, untuk daging yang sudah terkena antibiotik long acting itu, dan kita tidak bisa memantau masyarakat atau
jagal menyembelih. Nah, itu solusinya seperti apa supaya residu antibiotik terhadap daging yang akan kita konsumsi bisa dikurangi atau dicegah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan diborong ya, Bu Dwi ya. 3 pertanyaan langsung. Ya, baiklah yang terakhir. Ada lagi dari yang daring? Oh, Mas Pusdatin. Ya, silahkan. Mas Dimas dari Pusdatin. Izin Bu, perkenalkan nama saya Dimas dari Pusdatin. Saya izin bertanya Bu. Saya tertarik dengan gula, garam, lemak tadi ya Bu ya pembahasannya. Terkait dengan hal ini, apakah ini penyebab penyakit tidak menular Bu? Mohon penjelasannya agar saya sebagai generasi milenial mengetahui hal tersebut. Sekian Bu, terima kasih. Ya, ternyata banyak yang tertarik tentang masalah GGL ya ibu-ibu. Ternyata ada bapak-bapaknya juga. Ya baiklah, kami persilahkan saja Bu Emma untuk dapat menjawab. Jadi yang pertama tadi 415 ada 2 penanya ya, Ibu Vika dan kemudian juga Mas Dimas, yang Ibu Dwi tentang stunting dan AMR, antimicrobial resistance. Ya. Makasih Bu Dia. Bu Vika, jadi ketika kita konsumsi gula cair, berarti kan kita seperti mengkonsumsi sirup ya. Nah, sirup itu ada beberapa kadarnya. Kalau di farmasi disebut ada sirup simplex. Sirup simplex itu sekitar 65% sirup dan 35% gula. Berarti bisa dihitung dong kalau 4 sendok makan atau 50 gram lah ya tadi gitu. Jadi kalau 50 gram berarti kalau sirup simplex kali 100 bagi 65. Gramnya tentu menjadi lebih besar. Itu. Jadi itu kalau pakai sirup simplex. Masalahnya adalah sirup-sirup yang dijual, kalau dijualnya dalam kemasan, itu tentu ada komposisi. Berapa sih mengandung sirup dia? Kan sudah ada ya tadi ya, ING-nya kan ada ketahuan tuh. Jadi dari sana kadar gulanya sudah tahu, sehingga saya dapat mengkonsumsi sirupnya berapa banyak. Kalau pakai sirup simplex. Nah kemudian pertanyaan dari Bu Dwi namanya tadi ya. Yang pertama KIE penting bukan pertanyaan, kami sepakat bahwa KIE itu penting. Kemudian yang kedua untuk stunting mestinya ada sesi khusus untuk stunting. Insya Allah ya boleh Dek Ratna masukkan ya, dimasukkan ya. Untuk stunting, khusus kita bahas stunting karena memang kenyataannya stunting kita tahun 2022 ke 2023 penurunannya hanya 0,1%. Penurunan yang 0,1% itu bukan berarti kita nggak bekerja sama sekali loh. Bekerja tetapi ada penderita-penderita stunting baru. Nah, setelah kami pelajari juga ada yang diintervensi stunting ketika dia sudah dinyatakan tidak stunting, dikembalikan ke keluarga konsumsinya. Keluarganya nggak mampu, stunting lagi gitu. Jadi ada stunting baru, ada juga yang stunting berulang. Karena itu hanya 0,1%. 21,6 menjadi 21,5%. Hanya 0,1% saja turunnya. Padahal tahun 2024, itu 2022 dan 2023 ya. 2024 targetnya adalah 14%. Kira-kira menurunkan 7% lebih itu sulit enggak? Dalam setahun saja 0,1%, tentu saja untuk menurunkan 7% itu bukan hal yang
Susahnya begitu. Tetapi apakah bisa? Bisa, asalkan kita semua paham. Masalahnya adalah paham belum tentu bisa melakukan. Si orang tua ini bisa jadi tidak mempunyai sumber daya ekonomi untuk mampu mengentaskan anak-anaknya dari stunting. Karena itu makan bergizi gratis itu program yang luar biasa bagus. Karena ada ekonomi lokal kan yang diinikan. Karena itu Bapak Presiden ngomong enggak ada itu dari industri besar, enggak. Tapi dari UMK. Satpel-satpelnya itu ngambil ininya dari UMK. Pekerjanya juga ibu-ibu sekitar. Sehingga ekonomi keluarganya akan jadi lebih naik dengan itu. Jadi bukan hanya masalah pemberian gizi, bukan hanya masalah keamanan pangan, tapi juga perputaran roda ekonomi lokal. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana mengendalikan antimicrobial resistance AMR. Karena kita nggak tahu sehingga ini ada residu-residu dan seterusnya. AMR untuk pangan, yang pertama, pangan ini ada yang dulunya BTP yang memang tergolong antibiotik. Ada loh, ada. Tetapi itu pun sedang mengalami pengkajian untuk melepaskan antibiotik dari AMR itu sendiri. Nah, pengawet-pengawet yang lain dalam pangan itu masuk golongan antibiotik enggak? Enggak. Dia tidak masuk golongan antibiotik, artinya dia tidak dikaitkan dengan resistensi antimikroba. Antibiotik yang dikaitkan dengan resistensi antimikroba itu paling banyak adalah karena kita melakukan pengobatan sendiri itu loh. Jadi sudah sakit, batuk nih, sudah mulai panas, aku minum antibiotik gitu. Antibiotiknya juga sembarangan lagi, jadi bukan drug of choice. Kemudian ketika minum antibiotik 6 tablet atau 2 hari lah sudah turun panas, udah dihentikan. Padahal itu mikrobanya atau ininya belum mati sepenuhnya. Sehingga ketika dia sakit lagi dan kita mendapatkan antibiotik yang sama, dia sudah resisten. Enggak mau lagi. Enggak mempan lagi. Nah, kalau antibiotiknya sudah menjadi antibiotik yang ininya tinggi gitu. Mau diapain lagi? Udah top dari antibiotik ini bagaimana? Enggak ada lagi. Yang menolong kita enggak ada lagi. Oleh karena itu, kembali lagi Bu, KIE itu penting, saya setuju, termasuk di dalam KIE ini bisa saja disampaikan tentang antimikrobial resisten. Dek Ratna. Antimikrobial resisten. Itu ya. Ada ininya dari Badan POM ada, dari Kedeputian 1 saya yakin juga ininya ada, nanti dari Direktorat Kemei yang akan menyampaikan. Kemudian tadi ya Dek, GGL itu penyebab PTM enggak? Iya, tapi kalau GGL-nya berlebih dan terus-menerus. Sama seperti kita digempur ya, kita digedor gitu. Pertama digedor nggak ada masalah, 2 digedor, terus-terusan digedor jebol loh. Kenapa? Karena sebetulnya badan kita itu sudah punya batasnya. Batasnya adalah memetabolisme yang segini saja. Kalau lebih dari itu saya nggak bisa metabolisme lagi. Ketika nggak bisa dilakukan metabolisme lagi, itu lebihannya masuk ke dalam darah kita. Tidak diapa-apain di dalam darah. Gula itu harusnya menjadi glikogen.
Tapi kenyataannya tetap menjadi glukosa. Glukosa apakah kita bisa ambil ininya? Bisa ambil apa namanya? Energinya? Enggak. Kita dapatnya glikogen supaya dapat energinya. Nah, enggak ada itu glukosa yang menjadikannya glikogen itu sudah enggak ada. Karena udah dalam posisinya batas. Kalau orang itu sudah terengah-engah karena kebanyakan kerja. Udah nggak bisa bekerja lagi pokoknya. Nah, itu. Karena itu seseorang yang diabetes ininya kecil sekali. Antara hipoglikemik dan hiperglikemiknya jendelanya kecil sekali. Itu. Nah, kemudian kalau kebanyakan gula tadi kan banyak ya. Gulanya glukosanya masuk darah. Masuk ke ginjal, ginjalnya nyaring. Nyaringnya nggak bisa juga karena kebanyakan, jebol, makanya masuk ke urin. Urinnya diperiksa ada glukosanya. Gitu ya. Karena kan kadang-kadang kita gulanya sampai ke urin enggak gitu. Kenapa? Karena darah mungkin saja ginjal kita masih baik-baik saja. Tapi ke depan bisa saja bermasalah. Nah, masalahnya adalah kalau gulanya tinggi di dalam darah kita kan kental ya. Kalau darah kita kental terus-menerus apa yang terjadi? Yang tadi saya sampaikan, misalnya kita punya selang. Selang itu kita kasih bubur, yang satu, selangnya sama persis. Yang satu kita kasih air. Dengan tekanan yang sama, kira-kira yang keluar dari selang air yang mana? Bubur kah atau airnya? Air. Selang satu, selang dua. Yang bubur nggak keluar itu ininya. Kenapa? Butuh tekanan tinggi. Tekanannya dari mana? Nah, jantung berdenyut. Kalau jantungnya berdenyutnya susahnya setengah mati, kira-kira jantungnya gimana? Ya kolaps lah. Jadi nggak langsung sakit jantung. Ya bisa saja nggak langsung sakit jantung ya nanti. Kenapa? Sekarang jantungnya tahan, besok digedor terus, lama-lama ya kena sakit gitu. Jadi apakah GGL tinggi tadi, konsumsi GGL tinggi tadi penyebab WTM? Iya, salah satunya. Ada lain ya, ada faktor-faktor yang lain. Tapi faktor ini ada beberapa penelitian sudah membuktikan gitu. Saya kira itu Bu Dia. Ya, baik. Luar biasa sekali ya Ibu-ibu. Ternyata memang kita ini dikepung oleh musuh-musuh gitu ya. Tidak hanya di pertahanan saja tapi juga di masalah keamanan pangan ya. Living with enemies. Sehingga kita memang harus mewaspadai termasuk juga enemies yang ada dalam diri kita sendiri ya Bu. Mengendalikan diri terhadap masalah GGL ya. Itu sebenarnya yang paling utama. Nah ibu-ibu sekalian, ada hal yang menarik ya. Pada kali ini kita punya door prize. Seperti yang sudah diperlihatkan ini. Yeay. Iming-iming. Ini kayaknya saya sampaikan apa saja ini ya. Granit. Granit premium cookware. Kemudian Sereno drinkware, lalu double happy call, lalu ini happy call-nya ada 3. Jadi bagi 3 orang penanya akan mendapatkan ini. Tadi yang sudah bertanya Ibu Vika dan Mas Dimas akan mendapatkan door prize ya, yang nanti diserahkan di penghujung acara. Baik 3 lagi kami berikan kesempatan. Setelah door prize akan ada juga kuis gitu. Dengan hadiah yang berbeda. Silakan Ibu. Yang sudah tahu nggak usah nanya ya. Baik, silakan Ibu-ibu.
Di sebelah sini Ibu ada. Silakan disebutkan nama beserta unit kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Bu Emma, Bu Dia. Ingin bertanya terkait program MBG Ibu yang sangat menjadi viral saat ini. Nanti ke depannya itu akan seperti apa dari sisi BPOM-nya Ibu, karena ini kan nanti lebih ke pangan siap saji seperti itu, sedangkan kita di pangan olahan terkemas. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ami. Ada lagi? Ini tentang MBG ya. Ada lagi ibu-ibu? Ya, Mbak Grace, silahkan. Selamat sore Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. kembali bertanya soal GGL ya Bu. Karena memang tadi di meja ini ngebahasnya memang GGL semua ya Bu. Soal batasan terutama soal garam ya. Tadi kita ngebahas soal garam. Waduh itu kok dikit banget. Sementara kita setiap beli bakso aja udah kayaknya 1 sendok sendiri itu si garam. Nah ini buat saya yang ingin saya tanyakan itu ada kan karena sekarang memang sudah banyak ya Bu klaim-klaim yang gunakan garam yang lebih sehat, gula atau apa opsi yang lebih sehat. Nah itu kan sudah banyak iklannya. Nah menurut Ibu kita tuh bagaimana menyikapi iklan-iklan yang sudah ada gitu, menentukan pilihan apakah memang betul garam-garam yang disebutkan itu opsi-opsi yang tersedia itu memang menjadi pilihan gitu untuk menggantikan garam, gula dan lemak itu gitu Bu. Makasih Bu. Ya, terima kasih Mbak Grace dengan variasi garamnya. Satu lagi ibu-ibu, bagi yang bertanya daring juga akan dapat hadiahnya loh, tapi bukan berupa barang. Dunia maya tapi berwujud gitu ya. Ya, jadi bagi yang daring itu akan mendapatkan hadiah e-money ya dari panitia. Ya, nanti ya. Baik. Baik. Satu lagi Silakan, ibu-ibu yang Bu. luring. Oke. Ya. Ibu Lina ya. Ibu Lina Indra Sukma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang pangan yang aman, karena saya masih memiliki anak yang bersekolah SMP dengan setiap saya jemput, seringkali saya sering melihat para yang penjual-penjual itu dengan secara bebas menjual makanan. Apakah dari pihak Badan POM, mungkin saya minim informasi ya untuk itu, apakah dari pihak Badan POM ada untuk lebih detail kepada pangan-pangan yang disajikan, makanan-makanan. Karena kebanyakan dari anak-anak tersebut senang sekali ya makanan yang disajikan yang gurih, yang serba mecin dan yang serba berwarna yang mereka incar itu. Apakah dari pihak Badan POM kadang-kadang apakah melakukan penyidakan secara eksternal ke sana gitu? Karena seringkali saya melihat anak-anak terlalu terbuai lah dengan makanan-makanan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Lina, ini tentang pangan jajan anak sekolah ya. Nah, baik Bu, jadi nanti akan disampaikan Bu Emma dan mohon nanti di broadcast oleh Pusdatin ya Bu ya. Karena Ibu Lina ini Ibu Pusdatin. Baik, silakan Bu Emma untuk dapat menanggapi pertanyaan ini. Terima kasih. Terkait dengan MBG, kenapa Badan POM bisa masuk ke pangan siap saji ya? Kalau kita merujuk pada peraturan perundang-undangan, coba dilihat di Undang-Undang Pangan, Undang-Undang 18 tahun 2012, dan PP Keamanan Pangan, PP 86 tahun 2019, itu ada peran Badan POM untuk pengawasan pangan siap saji. Pangan siap saji dilakukan oleh Menteri, Kepala Badan, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota. Jadi ada peran Badan POM, ada.
Nah, kalau kita bicara pengawasan pun, Badan POM melakukan pengawasan full spektrum. Yang namanya pengawasan full spektrum itu mulai dari pre-marketnya sampai dengan post-marketnya. Kemudian di dalam undang-undang itu juga undang-undang ini, undang-undang 18 tahun 2012, itu juga ada konsep peran serta masyarakat. Kita sedang membahas ini ya Bu Diah ya. Peran serta masyarakat ada di pasal 130 dan 131. Peran serta masyarakat itu harus dilakukan secara mohon maaf ini nanti akan ada pertanyaan yang selanjutnya juga mengarah ke pertanyaan selanjutnya juga. Nah, terkait dengan hal tersebut tentu saja peran Badan POM ada ya. Peran Badan POM ada dan peran Badan POM yang ada itu sudah dikomunikasikan dengan Bappenas, dengan BGN, dengan kementerian lembaga yang lain yang terkait, semua kementerian lembaga yang lain yang terkait, MBG, makan bergizi gratis tersebut, ya. Karena itu kita ada di sisi di sisi pencegahan juga. Dalam hal ini pencegahan itu apa? Pencegahan itu dalam hal ini adalah masyarakatnya, penerima manfaat MBG-nya dilakukan, ditingkatkan literasinya, SPPG-nya ditingkatkan kapasitasnya terhadap keamanan pangan, SPPI-nya harus paham keamanan pangan, dan kemudian dari sisi laboratorium post marketnya kita juga melakukan sampling, uji, peningkatan kapasitas lab, kemudian kita juga melakukan penelusuran terhadap KLB dan seterusnya. Nah, ada peran Badan POM? Ada, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, iklan, masalahnya GGL ya, bagaimana kita menyikapi iklan ini. Jadi iklan yang disampaikan semestinya harus berlandas pada label yang disetujui. Sepanjang di label itu tidak ada klaim, maka iklannya juga enggak boleh ada klaim. Di sepanjang label itu ada klaim yang disetujui, maka iklannya boleh menyampaikan klaim karena memang sudah disetujui. Itu. Nah, apa peran kita terhadap itu? Ada tadi yang saya kok tadi menyampaikan ke sana, balik deh ke Dek Grace ya. Jadi ada peran serta masyarakat. Di sana masyarakat itu dapat berperan aktif mengkampanyekan bla 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 bla. Tetapi kampanye dan pemberian informasi yang dilakukan oleh masyarakat harus dilakukan secara bertanggung jawab. Ada tanggung jawab di sana ya. Kemudian apabila masyarakat melakukan pengaduan, menduga ada sesuatu masalah, maka dia dapat mengadukan ke Badan POM. Apabila Badan POM mendapatkan pengaduan terhadap oleh masyarakat ini, Badan POM melakukan verifikasi terhadap pengaduan tersebut. Termasuk di dalam verifikasi adalah upaya-upaya apabila diperlukan, sampling, uji, dan seterusnya. Apabila itu, Badan POM dapat memberikan informasi kepada masyarakat. Namanya dapat, maka Badan POM tentu saja menimbang-nimbang seberapa bisa diberikan informasi kepada masyarakat dan seberapa yang tidak bisa diberikan kepada masyarakat. Nah, itu ada di dalam Undang-Undang Pangan, tapi kami juga sedang mengecek nih Undang-Undang Kesehatan dan di dalam PP Keamanan Pangan. Sedang, insya Allah dalam waktu dekat Peraturan Kepala Badan POM
tentang peran serta masyarakat, pemberdayaan dan peran serta masyarakat akan segera diterbitkan. Kenapa? Karena konsepnya masyarakat itu harus bertanggung jawab. Jangan sampai gara-gara konten terus kemudian mengabaikan segala macam tanggung jawab. Gara-gara mengendorse maka mengabaikan segala macam tanggung jawab. Nah itu ada nih. Kemudian peran yang lain dalam hal ini yang tadi mengatur, meregulasi bagaimana masyarakat berperan. Satu lagi meregulasi bagaimana masyarakat diberdayakan. Jadi Badan POM juga melakukan pemberdayaannya. Meningkatkan literasinya dulu, melibatkan masyarakat yang lain untuk melakukan literasi dan seterusnya. Itu termasuk di dalam ruang lingkup peraturan Badan POM tersebut. Kemudian untuk pangan jajanan anak usia sekolah aman, Badan POM itu mempunyai program yang namanya pangan jajanan anak usia sekolah yang aman dari tahun 2011. Dari tahun 2011 bayangkan, 2011. Artinya berapa tahun ini ya? Sudah hampir 14 tahun. Nah, kemudian ketika kita melihat undang-undang, sebetulnya kalau yang namanya seperti ini adalah tugas pemerintah daerah. Ada Undang-Undang 23 tahun 2014. Sebetulnya milik pemerintah daerah. Pemerintah pusat itu meregulasi, ngajarin, membimbing pemerintah daerah, ngajarin dan seterusnya. Nah, oleh karena itu maka adalah tugas kita. Saya kembali lagi, posisinya adalah kalau pemerintah daerah bertugas, Badan POM melakukan tugas, apakah masyarakat juga melakukan tugasnya? Ya melakukan tugasnya, karena kita semua punya tugas terkait dengan ini. Food safety is everyone business. Pokoknya itu bisnis bagi semua orang. Itu yang ditekankan oleh WHO, FAO itu menekankan hal yang sama. Nah kemudian bagaimana kalau anak-anak kemudian lebih cenderung yang gurih, yang berwarna dan seterusnya. Ibu-ibu sekalian saya tanya sekarang, pada saat anak kita masih bayi, kita memberikan makanan mereka, pendamping ASI ya, bukan pengganti ya, makanan pendamping ASI, kita incipi enggak? Kita mulai mengenalkan garam kepada mereka kapan? Mengenalkan gula pada mereka kapan? Jangan-jangan pas 6 bulan itu. Kenapa? Karena lidah kita sudah merasa bahwa itu enak. Padahal anak-anak sebelumnya ASI saja. ASI itu posisinya coba diincipin ASInya masing-masing kali ya. Kayak apa sih rasanya ASI? Mungkin juga manisnya enggak manis, ASINya juga enggak asin mungkin. Tapi kita paksa anak kita dengan penambahan garam, penambahan gula. Bahkan kadang-kadang supaya anak-anak senang kita tambahkan penyedap rasa di sana. Artinya salah siapa? Salah kita sendiri ketika kita membiasakan anak-anak mengenal rasa, rasanya makin lama makin asin. Pada saat madrasah pertama kan ibu. Jadi kalau ibunya mengenalkan itu ya dia akan kenal itu. Itu yang ini. Kemudian karena kita bicara gurih, berwarna dan seterusnya sama. Kalau kita bicara gurih ya, kalau kami yang di pangan ngomong bahwa penyedap rasa dalam hal ini monosodium glutamat itu enggak ada batas maksimal penggunaan.
Tapi batas maksimal penggunaannya adalah karena monosodium, ada sodiumnya, ada natriumnya di situ, maka kalau kita nambahin itu maka garamnya, NaCl-nya, garam dapurnya harus dikurangi. Karena sama-sama natrium. Kebutuhan natrium kita tadi cuma 1 sendok teh. Yang bermasalah kloridanya kah? Enggak, natriumnya. Karena ada kalium natrium. Kanal. Itu. Yang mengendalikan tekanan darah ini loh. Jadi seperti itu. Kemudian untuk pewarna. Bapak Ibu sekalian, ada pewarna-pewarna bahan tambahan pangan yang diizinkan beredar oleh Badan POM. Itu ada dan memang mesti dilihat apakah dia ada batas maksimal penggunaan atau tidak. Saya tak sampaikan sekarang masalah BTP ya, karena tadi ngomong pewarna, salah satu BTP adalah pewarna, tapi ada BTP yang lain kadang-kadang kita nggak ngeh. Bikin cake di rumah, dikasih ovalet supaya lembut. Ovaletnya berapa banyak? Pluk. Sekarang bikin marmer cake yang sama persis dengan besok, misalnya sekarang ovaletnya lebih banyak dibandingkan besok. Karena apa? Nggak diukur, nggak diatakar, nggak ditimbang. Pluk gitu saja. Warna sekarang. Saya tanya warna. Ketika kita bikin rainbow cake, kurang merah, tambahin merah. Kurang merah nih, tambahin merah. Kurang kuning, tambahin kuning. Diukur, ditimbang, nggak pernah. Kita sendiri nih, kita sendiri. Terus kita dengan gagah berani ngomong, cake saya tidak ada BTP-nya. Siapa bilang? Lah itu tadi ovalet apa? BTP bukan? Itu kan. Bahkan margarin pun ada BTP-nya. Apa namanya, Dek Grace? BHT? Butil hidroksi apalah pokoknya gitu. Jadi saya nggak menambahkan BTP, margarinnya aja ada BTP-nya untuk penstabil. Gitu. Jadi oleh karena itu hati-hati ya, BTP ini ada batas maksimal penggunaan, kebanyakan, tapi ada juga sih yang tanpa batas maksimal penggunaan, tapi cuma sedikit ya. Yang paling banyak adalah dengan batas maksimal penggunaan. Hati-hati, kemudian kalau anak-anak diinikan sedikit demi sedikit. Sampai apa namanya diajarin sedikit demi sedikit untuk mengurangi rasa gitu. Kemudian apakah ada penindakan? Yang ditindak itu tentu saja masa UMK yang kecil-kecil itu yang ditindak adalah sebetulnya adalah yang gede-gedenya ya. Yang ditindak apabila dia bicara tentang keamanan pangan. Gizi itu enggak ada penindakan loh, masalah gizi. Di dalam undang-undangnya sendiri. Tapi masalah keamanan pangan yang dikaitkan dengan bahan berbahaya itu ada penindakan. Tapi biasanya enggak ditindak yang kecil-kecil, naik. Oh mana ininya, aktor intelektualnya di sini, itu yang ditindak. Nah, ada penindakan, ada. Suatu saat kan Kedeputian 4 nangkep sampai misalnya tahu di Cianjur sampai berapa ton gitu karena mengandung formalin. Ada dilakukan penindakan itu ada. Saya kira itu ya Bu Dia sudah 2 kali mengingatkan saya bahwa waktunya sudah habis. Mohon maaf apabila kurang jelas Bapak Ibu-Ibu sekalian. Insya Allah ini bukan pertemuan terakhir ya Bu Waka, izin. Untuk bukan pertemuan terakhir tapi kita akan terus menerus meningkatkan literasi bukan hanya untuk diri kita tapi juga literasi ini semoga saja bisa menyebar kepada masyarakat. Terima kasih Bu Dia. Baik Bu Emma.
Luar biasa Ibu-ibu semuanya ya, ternyata ilmu itu semakin digali, semakin kita itu tidak paham begitu ya. Dan ini sebenarnya masih ada pertanyaan-pertanyaan juga dari UPT, namun karena waktu juga sudah yang membatasi kita, maka kita cukupkan dulu Bu Emma. Terima kasih dan marilah kita berikan aplaus kepada Ibu Emma Setiawati. Dan ibu-ibu semua, sebagai conclusion ya dari yang disampaikan oleh Bu Emma, bahwa kita senantiasa harus memperhatikan keamanan pangan di sekitar kita, makan yang bergizi, kemudian juga sehat, dan jangan lupa ini terakhir juga kita ada slogan ceklik ya Bu, tadi masih ada yang sempat bertanya ceklik, cek kemasan, label izin edar dan kedaluarsa, gitu Ibu-ibu. Iya Bu, 1 menit mohon ya Bu. Oh iya, 1 menit saja. Ibu-ibu sekalian, Badan POM itu mempunyai 2 tagline besar sekali dan itu manfaatnya luar biasa besar kepada masyarakat. Yang pertama, cek klik. Cek itu ada tanda badan POM cek. Cek itu kalau saya pelajari dulu di organisasi Badan POM waktu berdiri, itu kita bicara ujungnya dari mata elang itu begini. Ternyata setelah diperbesar itu cek. Klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kedaluarsa pada saat kita mengkonsumsi pangan olahan yang memang ada di dalam kemasan itu. Nah, kemudian yang kedua, percaya pada kata BPOM, jangan percaya pada yang lain. Itu kata BPOM, jangan yang lain. Ya, kata BPOM, jangan yang lain. Hey. Nah, itu apa ini tagline-nya? Jangan percaya kata orang, jangan percaya kata orang. Pastikan Oh, kata bukan BPOM. kata orang, bukan kata orang, Pastikan kata BPOM. Bukan kata orang, pastikan kata BPOM. Ya, baiklah ibu-ibu sekalian, sebelum yang terakhir lagi ini ada kuis berhadiah ya yang sudah ditunggu-tunggu ya. Tadi selain door prize yang sudah disampaikan, barang-barang itu yang sangat berharga ya bagi ibu-ibu apalagi yang senang masak gitu dan tidak senang pesan. E-money yang nanti akan disampaikan itu seharga 250.000. Selamat bagi Ibu Dr. Hewan Dwi yang nanti akan ditransfer ke Banyumas Bu. Dan kemudian masih ada 2 lagi kuis ya. Coba. Up, get up ya, yang sudah mulai ngantuk. Jadi pertanyaan yang pertama, kapan ulang tahun Dharma Wanita Persatuan? Langsung cepat, nggak boleh googling. Nggak boleh googling. Cepat-cepatan searching ini Bu ya. Siapa ini 1, ayo. 2, 3, berarti sedang searching. Oke. Bu Nila ya, ini perwakilan Dharma Kalau Wanita. nggak salah ya Bu, 22 Desember. 22 Desember hari Ibu ya Bu. Bu Devi. Silakan Ibu. Ya. 17 Desember. Belum betul Bu. Baik, ada lagi? Ya, Mbak, ini namanya juga Devi ya, Mbak Devi silahkan. 5 Agustus. Belum benar. Ada lagi Bapak Ibu yang tebak-tebak berhadiah? Ini tadi sebelah itu Bu Irwan ya? Bu Irma Irwan ya? Oh ya, boleh. Kalau gitu Ibu, Siapa? maaf lupa saya. Bu Ayu ya? Bu Ayu ya. Bu Ayu. Ira Bu. Bukan Bu Ayu, Bu Ira Yudi. Bu Ira ya, Bu Ira. 7 Desember. Ya betul, 7 Desember. Oke. Benar ya Selamat Ibu, kepada 7 Desember. kita. Selamat Ibu. Ya, 7 Desember. Jadi Bu Nila sudah benar Desembernya, Bu Devi sudah benar angka 7-nya itu ya. Kemudian yang kedua adalah
Ini kalau Bu Nila nggak boleh ya. Sudah dapat. Siapa nama ketua DWP Pusat saat ini yang baru saja dilantik? Ya, Mbak Vika. Mbak Vika. Ibu Elvi Taruna Ikrar ya. Badan POM. Itu Badan POM. Yang mana, Bu? Yang sudah, bukan, salah. Ya, Mbak Wida. Yang sudah dapat tidak dapat lagi ya, Bu? Ibu Selvi Gibran Raka Buming Raka. Bukan, Bu Nila. Ya, Bu Nila. Bu Nila tadi nggak dapat ya. Bu, ya. Nama Oh, yang sudah menjawab nggak boleh nih ternyata ya. Ada Nama peraturan. Ketua DWP Pusat Ibu Ida G. Sadikin. Oh, nggak boleh ya. Ya, nulis berarti, Bu. Belum dapat ya, Bu, tuh, Bu. Belum dapat tadi. Sudah menjawab tapi belum dapat. Oh, nggak boleh ya. ganti lagi Bu, Oke, satu pertanyaan lagi. Sekarang di akhir pertanyaannya ya. Nanti Bu Nila ada hadiahnya sendiri, Bu. Ya, perhatikan ya. Yang online. Kalau kuis ini hanya untuk yang online boleh ya, Bu ya? Untuk yang kuis. Soalnya kasihan yang online yang nggak dapat ya. Tapi cepet-cepetan ya. Soalnya susah kalau online itu melihat cepet-cepetan. Ayo. Hah? Oh, ketikannya. Ini agak susah ya. Gimana ibu-ibu? Ini kita sepakati ya. Karena tidak mudah kalau yang online. Karena ini untuk yang luring saja ya. Mohon maaf ya yang daring. Baik, Supaya masih ini ada kesempatan ya Bu. Ya, karena masih ada satu lagi ya kesempatan. Silakan Bu Dia untuk pertanyaannya. Masa kerja, masa bakti DWP saat ini adalah dari tahun berapa sampai tahun berapa? Ya, Mbak Fauzia. 2025 sampai 2029. Oh, bukan ya. Mas. Bukan. Oh, siapa tadi duluan mana? Antara Mbak Fitri sama Bu Ayu. Ayo, ada yang ngeliatin nggak tadi? Bu Ayu. Ya, Bu Ayu. Makasih Bu Fitri. Iya benar. 5 tahun Bu, 2024 sampai 2029. Betul. Jawabannya dari Jadi masa Nah, ini memang pertanyaannya agak tricky ya, gitu. 2024 sampai 2029 ya. Jangan ditanyakan kenapa mulai 2024 ya. Sudah semua, Bu Dia? Baik. Jadi Mulai tahun 2024. ya ibu-ibu nanti di penghujung acara penghargaan ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Emma. Ini tahun 2025 betul kan? Permintaannya seperti itu Ibu Emma yang nanti akan menyampaikan, dan dengan ini kami tutup dulu forum ini. Ibu-ibu jangan lupa jika tidak aman maka bukan pangan ya. DWP Badan POM bersama-sama menciptakan generasi yang cerdas, kuat dan sehat melalui keamanan pangan. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dia telah memfasilitasi jalannya diskusi talk show pada sore hari ini. Betul. Mohon berkenan Ibu Emma dan Ibu Dia. Kita akan langsung saja foto bersama dengan para pemenang. Dan kami juga mengundang Ibu Dila Jayadi untuk ikut berfoto bersama. Semua pemenang boleh maju ke depan. Silakan, ada yang merasa sudah menjawab dengan benar. Semua pemenang kami undang ke depan, silakan. Silakan Ibu. Dua orang penanya pertama, dua orang penanya pertama. Penanya juga tadi ya? Betul. Dua penanya dan pemenang kuis. Semuanya tadi yang ikut bertanya. Silakan maju ke depan. Silakan.
Iya, yang 2 orang penanya dan yang menjawab kuis yang benar. Tadi ya, yang bertanya, Silakan Bu. yang Figa. bertanya akan mendapatkan door prize, ya. Sementara kuis Silakan, akan Ibu. mendapatkan e-money masing-masing 250.000. Baik. Boleh berbaris di sebelah sini para pemenang. Di sebelah sini, silakan. Mbak Iya. Mami ya. I paid my dues time after time. Sebelah sana. Oh ya. I've done my Ya, penanya silakan. but committed no crime and bad mistakes. I've made a few. I've had my share and kicks in my face. Silakan merapat. Gitu. My friend. Gimana Mas? Ada yang posisinya mungkin ada yang sebelah sana? Agak geser. Oke, baik. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Untuk penyerahan hadiah terlebih dahulu. Baik. Oh iya benar, kita penyerahan hadiah yang pertama, Happy Call. Happy Call. Benar. Yang pertama yang bertanya terlebih dahulu. Ada yang bertanya ada dari Mas Dimas. Silakan untuk yang bertanya terlebih dahulu. Ada satu lagi Ibu, Mas Dimas. Siapa lagi tadi yang bertanya? Mas. Yang bertanya setelah itu yang kuis. Yang kuis akan mendapatkan e-money. Baik, Baik. sudah terima semua hadiahnya. Sudah menerima semuanya. Lanjut kita sesi dokumentasi. Kita mengabadikan. Diabadikan momennya. Baik. Mengatur posisi terlebih dahulu, nanti. Ditunjukkan hadiahnya. Dengan senyum yang sangat indah. Baik. Tepuk tangan untuk para pemenang. Tepuk tangan kepada para penanggap aktif dan pemenang Betul. kuis. Dari talk show 1, Pangan Aman 2, Bahagia. 3. Sekali lagi Mas. Lebih ceria Bapak Ibu? 1, 2, 3. Baik. Slogan bareng-bareng boleh Mas? Slogan bareng-bareng boleh? Video. Ditaruh dulu di bawah. Bersama-sama silakan Mas Rekir. Baik, sudah siap Bapak Ibu? 1, 2, 3. DWP. Sehat. Sekali lagi DWP. Sehat. Berdaya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Yang mengucapkan terima kasih dan selamat kepada peserta teraktif dan pemenang kuis. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan pelaku usaha pangan olahan telah menyampaikan materinya, edukasi mengenai pangan aman keluarga bahagia.
Baik, Terima kasih Ibu. diakhiri Ya, dengan Pak. pemberian hadiah pada para Ternyata- pemenang. Terima kasih banyak Bu Emma, Bu Terima Dia. kasih Bu Emma dan Ibu Dia. Baik, Neti. Baik, berakhirlah semua seluruh rangkaian agenda syukuran pengukuhan Dharma Wanita Persatuan Badan POM hari ini. Boleh minta cakepnya? Jalan-jalan ke Kota Bekasi. Perginya naik mobil di bulan Februari. Kami selaku MC, saya Neti. Dan saya Ragil, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa. Sampai jumpa Bapak Ibu.